Terima kasih Komisi 8 diikutkan memberikan sambutan di acara kita yang luar biasa ini. Kami ada beberapa catatan di dalam rapat-rapat di Komisi 8, tentu kami berharap ini menjadi bagian dari pelaksanaan program kita ke depan. Yang pertama, Pak Menteri sudah bolak-balik menyampaikan curhat juga, stakeholder baru dari kebijakan Presiden tentang nomenklatur baru ini lama-lama Kementerian Agama diporotin ini. Hari ini paling tidak ada urusan haji, ada urusan halal, akan berpisah dari Kementerian Agama. Oleh karena itu, bagi Komisi 8, kita di dalam diskusi, haji dan halal masih bagian dari rumpun agama. Maka karena itu, sekalipun ada badan baru, tetapi tidak bisa lepas dari Kementerian Agama. Bagaimana cara merumuskan itu? Ya, di forum kita ini akan kita rumuskan nanti. Kalau urusan haji berdiri sendiri, mungkin kajian agamanya nggak bisa juga harus ada di Kementerian Agama. Demikian juga tentang halal. Maka karena itu, apakah bagian dari program, apakah kebijakan pemerintah tentang membelah kebijakan ini, bagaimana kita merumuskannya? Kami ingin itu tuntas kita buat kebijakannya supaya nanti di Komisi 8 tidak menjadi perdebatan kita. Yang kedua, ada berbagai persoalan yang kita hadapi, ya, urusan agama ini, pelayanan umat, semua hal kita bicarakan di urusan agama. Di bidang pendidikan yang sering menjadi aspirasi yang kita terima baik di ruang komisi maupun di dapil-dapil, pendidikan di lingkup Kementerian Agama merasa tidak mendapat bagian yang sama, bahkan merasa tidak adil dibanding pendidikan lainnya di lingkup pemerintahan. Apakah itu KIP, PIP, dan lain-lain, siswa kita merasa tidak sebanding dengan rumpun pendidikan lainnya. Ini bagaimana caranya Pak Sekjen meyakinkan pemerintah bahwa pendidikan di lingkup Kementerian Agama juga bagian yang strategis dari mencerdaskan anak bangsa. Dan bahkan di berbagai pelosok negeri, pemerintah belum bisa hadir karena keterbatasan anggaran, SDM, dan lain-lain. Itu diambil alih tanggung jawabnya oleh berbagai kelompok yang berada di ruang lingkup pendidikan agama di Kementerian Agama. Sama sekali mereka tidak mendapatkan perhatian, padahal mereka mengambil alih apa yang menjadi tanggung jawab negara. Ini perlu kita yakinkan pemerintah supaya masyarakat kita yang sudah memberikan pikiran, tenaga, mereka ya paling tidak ada insentif yang mereka dapatkan dari pemerintah. Ini menjadi tantangan kita. Tentu sekaligus dengan tenaga pengajar, Pak Menteri. Kita kalau berkeliling di dapil, melihat pemerintah tidak hadir, tapi ada lembaga pendidikan di lingkup Kementerian Agama, kalau kita tanya gurunya, itu dapat berapa insentifnya? 200.000 satu bulan, Pak. Jadi setiap bulan 200.000, iya bulan depan 200.000 kalau ada. Jadi 200.000 itu tidak selalu ada, kalau ada 200.000. Mereka tetap mengabdikan dirinya mencerdaskan anak-anak di sudut-sudut negeri. Bagaimana kita menangani ini? Ini hal yang penting kita rumuskan
cara meyakinkan pemerintah kita ini seperti apa. Berbagai hal di lapangan ini menunjukkan, mungkin nanti di Dirjen Pendis bisa juga menyajikan data. Ternyata pilihan para orang tua maupun anak-anak kita itu berada di pendidikan lingkup keagamaan. Bahkan yang umum bisa bersaing dan tidak ada siswanya. Nah, kalau ini sudah kenyataan, pemerintah harus mengalokasikan. Kalau sekolah-sekolah yang lain sudah kosong, kenapa tidak dialihkan anggarannya? Nah, bagaimana kita cara meyakinkan ini? Saya kira mungkin dari perspektif anggaran, SDM, dan lain-lain itu penting. Kami baru menerima delegasi, baru kemarin Pak Menteri, ada beberapa STT, Sekolah Tinggi Teologi, yang tutup karena kecukupan guru besarnya tidak ada. Karena nggak ada guru besar, STT-nya ditutup. Nah, ini kita menjadi rugi. Peran masyarakat yang turut serta memberikan dedikasinya itu tidak berlanjut karena guru besarnya tidak ada. Langkah-langkah seperti ini bagaimana kita mengatasinya? Maka Rakernas kali ini tentu ini sangat strategis, ini menjadi program yang terukur kita evaluasi ke depan karena kita sudah mencatatkan langkah-langkah yang akan kita ambil masa-masa yang akan datang. Kalaupun urusan halal dan haji ada di badan, saya pikir tidak terlepas, kita harus rumuskan juga di Rakernas kita ini karena Dirjen Haji saya kira punya catatan yang cukup sulit kita mengatasi persoalan perhajian kita. Ada jamaah tunggu yang cukup panjang, ada kenaikan pembiayaan haji yang setiap tahun naik, dan itu menjadi persoalan. Padahal haji bagian dari puncak beragama dari umat kita. Sementara profil jamaah kita tidak semuanya yang punya kemampuan yang mumpuni untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau kajian kita ini sudah sangat strategis dan kita mendapatkan jalan keluar, ini panduan bagi badan untuk melaksanakan perhajian sama saya yang akan datang. Komisi 8 apapun keputusan yang kita rumuskan di dalam Rakernas ini, kami akan mendukung dan kami juga turut serta meyakinkan kepada pemerintah bahwa hak dari Kementerian Agama, terutama tadi bagian kita untuk mendapatkan kesempatan anak-anak itu, ya PIP dan KIP itu harus kita dapatkan. Bagaimana cara meyakinkannya? Nanti kita rumuskan lagi. Setelah ada keputusan di Rakernas ini, kami DPR akan turut serta nanti mendukung langkah-langkah menteri dalam melayani umat kita. Kami kira ini dari kami, Komisi 8, selamat berrakernas dari semua pihak yang hadir di sini memberikan kontribusi pemikiran dan langkah-langkah supaya kita benar-benar dapat melayani umat. Terima kasih Pak Menteri, Pak Sekjen, dan Pak Wamen, dan seluruh kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.